Let's go. When you ask, He cares. When you seek, He's there. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur kami ada karena anugerah-Mu. Tuhan, sekarang Tuhan kami mau beribadah, kami mau memuji muliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami, juga kakak-kakak kami. Penuhi kami dengan hikmat-Mu, dengan Roh Kudus-Mu untuk kami mengerti dan menjadi pelaku akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhir dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kau urapi setiap kami, juga Tuhan, Kau turun campur agar internet kami semuanya boleh lancar, dan ibadah ini boleh memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom semua. Shalom. Baikkan tangan semuanya. Baikkan tangan. Shalom Kak Riana. Sekarang kita mau puji Tuhan. Coba kalau Kak Mewa nanti bilang api, api, Lempar kalau saya juga kaki tangan lebih. boom. Kalau Kak Mewa bilang api, semua katakan boom. Ya, kalau Kak Mewa nanti bilang jurang, oh salah, maaf. Kalau Kak Mewa bilang api, tangannya begini, didorong. Wus. Wus. Oke. Kalau Kak Mewa bilang jurang, tangannya begini. Boom. Ke bawah. Boom. Ya. Kalau Kak Mewa bilang laut, pure. Ini. Oke? Oke, kita mau coba ya. 1, 2, 3. Laut. Pure. Api. Boom. Wus. Jurang. Boom. Oke, ya siap. Yang bersuka cita, yang siap memuji Tuhan katakan yes. 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 Oke. Yes. Siap memuji Tuhan. Yesus angkat bangsa. Siap ya? Siap. Bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia. Tuhan Yesus angkat bebanku. Buang ke laut, buang ke api, buang ke jurang. Dari awal ya. Siap ya. Bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke api, buang ke jurang. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke api, buang ke jurang. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke api, buang ke jurang. Buang ke api, buang ke jurang. Buang ke api, buang ke jurang. Kita coba sekali lagi. Kita nyanyikan sekali lagi dengan lebih semangat. Ya, kalau tadi belum semangat, hari ini kita mau nyanyikan lebih semangat lagi. Oke, siap-siap? Siap ya? Bahagia, bahagia, bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan
Tuhan Yesus, angkat bebanku. Bebanku dan buang ke laut, buang ke api, buang ke jurang. Dari awal ya. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke api, buang ke jurang. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke api, buang ke jurang. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke api, buang ke jurang. Buang ke api, buang ke jurang. Buang ke api, buang ke jurang. Oke, yang bersuka cita semuanya katakan yes. Yang bersuka cita semua katakan yes. Tangannya dua dikepalkan di depan. Terus kalau bilang yes, langsung diginikan. Oke, 1, 2, 3. Yang bersuka cita katakan yes. Yes. Waduh. Kita lanjutkan ya. Oke. Kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat, amin. Amin. Yang setuju bilang yes, yes. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohku katakan gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Dari Allah, haleluya. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohku kata Tuhan. Lebih semangat. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata. Coba sekarang semuanya bikin gunung, terus taruh di sebelah kanan. Sudah ya? Bisa ya? Sambil nyanyi kayak gini. Gunung ini dipindahkan, tunjuk gunungnya. Itu disingkirkan. Sekarang bikin gunungnya tinggi, diratakan. Haleluya. Oleh rohku kata Tuhan. Sekali lagi. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Oleh rohku kata Tuhan. Sekali lagi. Oleh rohku kata Tuhan. Sorakan Yesus dahsyat. Mendengarkan firman Tuhan, tapi kita akan menyembah Tuhan dulu. Kak Melo percaya semua ada yang di sini ada nyanyinya sungguh-sungguh. Sekarang kita mau menyembah Tuhan juga dengan sungguh-sungguh, ya. Kita mau pujikan satu pujian. Aku semakin cinta. Siapa adik-adik di sini yang cinta sekali sama Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Siapa yang cinta sekali sama Tuhan Yesus? Ya, semuanya cinta sama Tuhan ya. Sekarang kita akan lipat tangan. Kita akan nyanyi sungguh-sungguh. Supaya siapa yang disenangkan? Tuhan Yesus. Hatinya Tuhan Yesus disenangkan.
tutup mata, kita mau berdoa. Ku semakin cinta kepadamu Tuhan. Katakan, aku semakin cinta. Ku semakin sayang kepadamu Yesus. Aku semakin cinta. Ku semakin cinta kepadamu Tuhan. Aku semakin sayang kepadamu Yesus. Diberikan semuanya. Berikan semuanya kepadamu Tuhan yang kudus dan yang berkenan, ku berikan lebih sungguh-sungguh katakan, aku semakin cinta. Sungguh-sungguh katakan, ku semakin cinta kepadamu Tuhan. Aku semakin, ku semakin sayang kepadamu Yesus. Ku berikan semuanya. Berikan semuanya kepadamu Tuhan yang kudus dan yang berkenan, ku berikan. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh. Ku semakin cinta kepadamu Tuhan. Ku semakin sayang kepadamu Yesus. Ku berikan semuanya. Berikan semuanya kepadamu Tuhan yang kudus dan yang berkenan, ku berikan. Ku berikan semuanya. Berikan semuanya kepadamu Tuhan yang kudus dan yang berkenan, ku berikan. Berikan hidupku, ku berikan berikan hidupku, ku berikan. Sekarang Kak Mewa mau ajak semuanya untuk menyembah Tuhan. Tidak ada yang buka mata, tidak ada yang main-main, tetapi kita mau bersyukur sama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Jesus Christ.
mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Katakan terima kasih Tuhan, Engkau sudah baik buat kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus sangat baik buat kami. Tuhan ada bersama-sama dengan kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. 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 Yesus baik, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Saya minta Kak Ana berdoa untuk setiap firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Silakan Kak Ana. Supaya hari ini dan Tuhan akan menyelamatkan doa yang jauh dari sempit. Allah nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Kak Ana. Silahkan Kak Shirley. Ya, Wah, tolong share screen-nya di stop punyamu. Nah, hari ini kita mau belajar tentang bukan satu tokoh, tapi kita mau belajar tentang 3 orang yang sangat terkenal. Kira-kira siapa ya? Siapa yang bisa menebak? Presiden masa Abednego. Ini lanjutannya minggu lalu ceritanya tentang apa? Semut. Siapa yang ingat? Tentang siapa? Ini kan cuma satu Kak, namanya orangnya. Iya, minggu lalu. Daniel. Daniel. Daud. Kenapa Daud? Daniel. Sadra, Mesa, dan Abednego. Lihat Daud. Nangis banyak dong. Sampai keluar darah di besnya. Bunda juga nangis darah. Semua bisa lihat ya. Mem, halo semua. Ya, hari ini kita mau belajar tentang hidup dalam ketaatan. Nah, tokoh kita hari ini adalah Sadra, Mesa, Abednego. Ini 3 orang ya, bukan namanya Sadra, Mesa, Abednego. Kebiasaan kita nyebutnya Sadra, Mesa, Abednego. Ini 3 orang namanya Sadra, Mesa, Abednego. Nah, Sadra, Mesa, Abednego ini siapa? Nah, kita mau belajar sebentar. Sadra, Mesa, Abednego ini sebentar. Nah, ini kita belajar ini dulu aja. Nah, ketika kita Sadra, Mesa, Abednego, kita belajar tentang hidup dalam ketaatan.
Nah, yang jadi pertanyaan, taat ini apa sih? Turut, Turut, nurut, nurut. Terus apa lagi? patuh, Patuh, ya. komen. Karena ini kita berbicara tentang Tuhan, ini patuh kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan, berpegang teguh kepada firman Tuhan. Tapi kalau kita tinggal di dunia, kita nggak cuman patuhnya kepada Tuhan, patuh kepada firman Tuhan. Kita di sekeliling kita banyak sekali peraturan yang harus kita taati. Contohnya aja, kalau kita di rumah, ada nggak yang harus kita taati? Di rumah ada peraturan. Nah, pasti ada peraturan. Banyak Banyak. Tuhan. Ya, mungkin ada yang peraturan di rumah, kalau bangun tidur harus beresin tempat tidur. Atau mungkin Nggak tahu cara beresin selimut. ya, lipat selimut. Atau mungkin kalau habis makan harus dibawa ke dapur di tempat cucian. Nah, semua punya peraturan sendiri-sendiri. Nah, di dalam firman Tuhan, contoh perintah Tuhan yang harus kita taati apa? Harus tahu kan perintahnya supaya kita bisa taat. Ya, contoh perintah Ini apa? Nah, perintah Allah. Contohnya apa? Kepadamu ada ya delapan membuat Banyak ya. sembarangan. Hari Sabat, hormatilah ya. Di Sabat, hormatilah ya. Orang tuamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta. Ya, oke. Banyak ya, mungkin banyak yang sudah hafal. Kalau kita datang beribadah hari ini, kita melakukan perintah Allah yang mana? Kita lagi mentaati firman Tuhan yang mana? Kuduskanlah hari Sabat. Ya, kuduskan. Hormatilah orang tuamu. Kalau kita beribadah pada hari ini, kita berarti melakukan hari Sabat. ya, kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat itu apa? Hari ke-7, hari Minggu. Ya, hari kita beribadah kepada Tuhan. Nah, itu kepada Tuhan. Nah, sekarang kalau di jalan kita lihat banyak sekali rambu-rambu di jalan. Kalau kita nggak taat, kira-kira apa yang terjadi? Dikembok apa kalau nggak digerek? Tidak. Kalau ketemu polisi, kalau mungkin bisa apa? Bisa Hilang. Hilang. Menabrak orang. Nah, setiap peraturan dibuat pasti ada manfaatnya. Kita mau taat, kita bisa selamat. Kalau kita nggak taat, kita mungkin akan celaka. Nah, kita belajar. Nah, di dalam firman Tuhan, contoh tokoh kita hari ini, Sadrah, Mesakh, Abednego, itu hidup di dalam ketaatan. Nah, siapa sih Sadrah, Mesakh, Abednego ini? Belajar ya. Daniel. Nah, ini Sadrah, Mesakh, Abednego. Ini Nama yang diberikan Raja. Kenapa? Ya, Berikan nama aslinya itu sebenarnya Hanaya, Misael, Asaria. Jadi mereka ini orang apa sih? Orang Yahudi, orang Israel. Mereka dibawa ke Babel karena mereka punya kemampuan yang lebih dari yang lain dan dipilih oleh raja untuk bekerja kepada raja. Nah, dipilih berarti mereka pasti orang-orang yang pandai, orang-orang yang punya pengetahuan,
mereka orang-orang yang punya kepribadian yang baik, punya perawakan yang baik, mereka punya hikmat yang lebih daripada yang lain. Dan mereka juga percaya kepada Tuhan. Kalau minggu lalu Kak Martin cerita, Daniel ini temannya Sadrah, Mesakh, Abednego. Nah, waktu awal mereka masuk ke istana raja, mereka melakukan sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Apa? Mereka nggak mau makan aja. nggak mau ikut makan makanan santapan raja. Aja. Kok nggak mau? Apa berdosa makan santapan raja? Bukan santapannya yang membuat mereka berdosa, tapi sebelum diberikan santapan itu, makanan itu dipersembahkan dulu kepada dewanya. Jadi makanan itu disembahyangi dulu. Nah, itu yang membuat mereka berketetapan untuk tidak mau makan santapan raja dan minum anggur. Karena anggur itu memabukkan, bisa memabukkan. Jadi mereka berketetapan untuk tidak makan santapan raja. Nah, ya itu ketaatannya Sadrah, Mesakh, Abednego itu tidak makan santapan raja, tidak minum anggur, dan yang paling terkenal yang kita mau lihat hari ini, mereka tidak mau menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar. Nah, kenapa? Ini belum pinta Allah ada di 10 membuat patung. Jangan menyembah Allah lain. Jangan menyembah Jangan ada padamu Allah lain. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun juga. Jadi patung apapun juga, mau manusia, mau itu pohon, mau itu binatang, apapun juga, yang menyerupai apapun juga, Tuhan nggak suka. Karena yang layak, yang patut kita sembah cuman Tuhan. Nah, patungnya ini bukan sembarangan sebenarnya. Nah, kalau kita baca, Raja Nebukadnezar ini membuat patung yang tingginya 60 hasta. 60 hasta itu kira-kira 27 meter. Itu hasta berapa, Kak? 1 hasta itu sekitar 45 cm. Kita dihitung, jadi sekitar 27 meter. Lebarnya 6 hasta. Lebarnya 2,7 meter. Panjangnya 27 meter. 27 meter itu sangat tinggi, berarti tingginya tinggi banget. Nah, itu dan itu dibuat dari emas. Jadi Raja Nebukadnezar ini membuat patung yang megah supaya apa? Supaya kelihatan mewah dan itu menggambarkan kebesaran Nebukadnezar. Nah, dia meminta semua penguasa, bupati, penasehat, kepala daerah, hakim, dan semua yang ada di wilayahnya untuk hadir dan sujud kepada patung buatannya. Balik dari awal. Bukan agak cair. Apakah hari Ya, nah peraturannya itu, Raja membuat peraturan begitu mendengar bunyi-bunyian, bunyi apa aja kira-kira. Nah itu ada alat-alat musik yang akan dibunyikan. Seruling, ada kecapi, ada sangkakala,
ada gambus, ada rebab, ada serdam. Nah, ini beberapa contoh alat musik yang digunakan mereka zaman dulu ya. Mereka menggunakan alat musik ini bersama-sama. Nah, pada saat semua alat musik dimainkan, orang-orang harus menyembah kepada patung buatan raja. Nah, kita mau lihat klipnya sebentar. Nah, ini patungnya. Nah, bayangkan semuanya nunduk, semua sujud. Ini cuma 3 orang yang berdiri, Sadrah, Mesak, dan Abednego. Nah, kita lihat sebentar ya. Jika raja padamu, hai suku bangsa dan bahasa, demi kau dengar bunyi sangkakala. Ahoy, tetapi Minum. Mas kok. Bohong. harus kamu menyembah patung emas Raja Nebukadnezar. Ingat tadi, kamu tidak bisa. Aku bilang Tuhan menyertai kita saat waktu nanti. Dia bersama kita. Tuhan mengingatkan aku sekarang. Siapa yang menolak untuk taat, segera dilempar ke tungku api yang menyala. Kita berdiri bersama. Iya. Benarkah hai Sadrah, Mesak, dan Abednego, kalian tidak memuja dewaku atau menyembah patung emas yang aku dirikan? Kuberikan kesempatan pada kalian sekali lagi untuk menyembah patung yang aku buat. Jika tidak, kalian akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala. Dewa mana yang dapat melepaskanmu dari tanganku? Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban pada Tuhan. Jika Tuhan yang kami puja sanggup melepaskan kami semua dari api, maka Ia akan melepaskan kami. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku tahu, ya Raja, kami tidak akan memuja Dewa Tuanku dan bahkan menyembah patung itu. Kalau begitu, panaskan apinya 7 kali lipat. Bawa mereka sekarang. Ikut mereka. Lempar mereka ke api. Kau benar, Asyik. Ini yang terjadi kalau orang melawan raja. Bukankah
kita lempar 3 orang ke api itu, lihat, ada 4 orang bebas berjalan dalam api, tidak terbakar. Dan orang keempat seperti dewa. Siapa yang bersama mereka? Abed Nego tadi bilang Tuhan bisa bebaskan mereka dari api. Itu pasti Tuhan. Hamba Tuhan yang Maha Tinggi, keluar dan datanglah. Sampai helai rambut pun terbakar. Dan baju mereka nggak robek. Nggak ada bau hangus. Terpujilah Tuhan Sadrak, Mesak dan Abednego. Dia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hambanya yang percaya kepadanya dan menyerahkan tubuh mereka karena tidak mau memuja Allah manapun kecuali Allah mereka. Tidak seorang pun menghina Allah mereka. Siapa melakukannya akan terima hukuman berat. Sudah, diamlah. Sungguh, tiada Allah lain dapat melepaskan seperti itu. Serasa mandi air hangat. Serasa mandi air hangat, Kak. Kenapa? Serasa mandi air hangat. Semua sudah lihat ya. Nah, yang hebat Tuhan itu Yesus. Tuhan Yesus. Tapi mereka juga hebat karena apa? Mereka berani untuk taat walaupun mereka harus menghadapi hukuman, menghadapi perapian yang menyala. Bahkan orang yang memasukkan mereka, di Alkitab bilang apa? Orang yang memasukkan mereka ke perapian itu yang terbakar. Mereka masuk di situ, bau hangus pun nggak ada. Rambut pun nggak ada yang terbakar, bajunya nggak ada bau hangus, dan nggak ada seperti orang nggak masuk di dalam api. Karena apa? Karena Tuhan yang menyertai mereka. Nah, sekarang kita mau belajar apa sih yang kita mau teladani dari mereka, dari Sadrak, Mesak, Abednego. Mungkin ada yang bertanya, loh Kak, Daniel di mana kok nggak ikut sujud menyembah? Ada yang tahu nggak jawabannya? Karena Daniel sudah dihukum memasuki Goa Singa. Oh iya, kuncinya. Oh, bukan. Kenapa kok nggak ada Daniel di sini? Daniel kan itu. Daniel kan masih hidup. Daniel kenapa? Ya, Ma. Libur? Daniel kira-kira di mana ya? Dalam Goa Singa nggak sih? Daniel ikut sujud menyembah. Di dalam Goa Singa tapi udah diselamatin sama rajanya sih. Iya, Dia terus nanti masih di dalam Goa Singa mungkin. Daniel berdoa. Daniel berdoa. Nanti dibaca ya di Alkitab sebelumnya. Nah, Sadrak, Mesak, Abednego ini, dia ini sebagai penguasa di Babel. Jadi mereka menguasai wilayah, diberikan kekuasaan oleh Nebukadnezar untuk menguasai wilayah Babel. Jadi seperti kepala daerah. Jadi mereka makanya waktu mereka disuruh datang, itu yang suruh datang itu semua penguasa. Di situ nggak ada Nebukadnezar maupun Daniel. Karena apa? Daniel tinggal di istana raja. Jadi bukan Daniel masuk di gua singa, atau Daniel sujud menyembah, atau Daniel kok nggak ikut di situ. Karena Daniel ada di istana raja. Dan raja waktu itu nggak tahu siapa yang berdiri. Nah, tapi para pegawainya membawa Sadrak, Mesak, Abednego kepada raja. Makanya
Raja berkata sekali lagi, kalau kalian masih mau menyembah, saya bebaskan. Kalau enggak, akan dimasukkan ke perapian. Nah, jawabannya Sadar Mesa itu yang membuat kita harus berani seperti mereka. Kenapa? Mereka begitu percaya kalau Tuhan itu mau menolong. Tapi walaupun Tuhan itu enggak menolong, ya enggak apa-apa. Kami tetap akan taat. Nah, seringkali kan orang kalau Tuhan nggak tolong gimana ya? Pasti takut. Tapi mereka nggak takut. Mau Tuhan tolong atau Tuhan nggak tolong, tetap kami akan pasrah. bukan pasrah. Pasrah sama percaya beda ya. Kalau pasrah, ya sudah ini mau mati atau mau apa. Tapi kalau mereka percaya bahwa Tuhan itu punya cara untuk menolong mereka. Caranya gimana nggak tahu. Mereka nggak tahu kalau ada nanti tiba-tiba ada Tuhan, ada malaikat Tuhan yang menolong mereka sehingga mereka tidak terbakar. Mereka nggak tahu. Tapi mereka percaya kalau Tuhan itu pasti menolong. Caranya seperti apa mereka nggak tahu. Dengan cara apa. Nah, itu yang kita mau teladani. Nah, mereka punya standar hidup sebagai anak Allah. Standar itu apa sih? Standar itu punya patokan, punya nilai sendiri. Ya, punya standar. Jadi misalnya hidup sebagai anak Allah. Ya, standar hidup sebagai anak Allah. Mereka sudah berketetapan apa? Untuk taat. Mereka taat dan takut akan Allah. Jadi mereka sudah patokan dalam hidupan mereka. Aku ini mau taat, aku ini mau takut akan Tuhan. Apapun yang terjadi. Jadi mau Tuhan itu mau nolong atau aku ini mau enak, mau enggak enak, tetap mereka punya ketetapan hati untuk taat kepada Tuhan. Nah, itu juga harus kita lakukan. Enggak selalu hidup kita ini enak. Enggak selalu hidup kita ini senang, enggak selalu semuanya itu mulus, enggak selalu semuanya itu baik. Tapi walaupun kita mengalami sesuatu yang enggak enak, tetap kita ini sudah punya standar. Kita sudah punya patokan. Oh, aku ini harus tetap hidup taat. Aku harus tetap hidup dalam takut akan Tuhan. Nah, enggak peduli lingkungan kita, enggak peduli kita mau tinggal di mana, enggak peduli kita mau sekolah di mana, tapi kita sudah punya standar hidup kita ini seperti apa. Ya, itu yang kita mau lakukan. Nah, seperti mereka tinggalnya di Babel itu bukan negara yang percaya kepada Tuhan. Rajanya juga enggak percaya sama Tuhan. Mereka hidupnya banyak menyembah dewa-dewa. Tapi mereka punya standar sendiri. Aku harus tetap taat, tetap takut akan Tuhan. Walaupun sekelilingku ini mau menyembah, mau enggak percaya Tuhan, aku tetap percaya kepada Tuhan. Enggak ngurus kelilingnya. Yang penting aku ini sudah punya standar sendiri. Untuk aku ini punya hidup seperti ini, hidup seperti yang Tuhan mau. Nah, karena mereka punya standar hidup yang baik. Nah, kira-kira Tuhan itu membiarkan nggak orang yang taat? Tuhan itu pasti memberi upah. Nah, mereka bukan cuma taat, mereka juga percaya kepada Tuhan. Kalau mereka nggak percaya kepada Tuhan, mereka nggak akan berani masuk dalam perapian. Karena apa? Mereka pasti akan, aduh ini pasti mati nanti. Ini nanti kulitku meleleh pelan-pelan. Atau aku nanti pasti akan kesakitan. Tapi mereka percaya kalau Tuhan itu menolong dengan caranya, walaupun mereka nggak tahu. Tapi mereka percaya. Nah, demikian juga kita, kalau kita ini taat, kita percaya kepada Tuhan. Masa sih Tuhan itu mau membiarkan kita? Enggak kan?
Tuhan pasti menolong kita. Cuman caranya banyak sekali. Tuhan itu kreatif. Karena Tuhan itu menciptakan depan. ya, Tuhan menciptakan kita ada yang sama enggak? Enggak. Mukanya aja kembar itu enggak ada yang sama. Berarti Tuhan itu sangat kreatif. Punya idenya itu banyak sekali. Jadi kita enggak bisa, Tuhan kalau aku misalnya kita butuh uang, Tuhan aku butuh uang, tolong nanti ada orang yang ngasih uang ke aku. Nggak bisa seperti itu. Nggak selalu Tuhan itu kalau menolong caranya seperti ini. Kalau kita butuh uang, tiba-tiba ada orang memberi, datang ke rumah, terus, oh ini aku kasih uang dari Tuhan. Enggak. Atau datang dari langit, enggak juga. Dari mana? Kita enggak harus dari kerja. Bisa dari kerja. Bisa juga dari orang lain. Bisa juga dari mungkin saudara kita, mungkin dari orang yang nggak kita kenal, tiba-tiba datang, atau mungkin tiba-tiba telepon, tiba-tiba kita kepingin sesuatu, ada orang yang datang, tiba-tiba memberi kita. Tiba-tiba ada orang yang ngasih uang. Iya, nggak selalu Tuhan itu dengan satu cara. Kalau kita minta sesuatu hari ini, sama, misalnya nanti minta lagi. Caranya mungkin berbeda. Tuhan nolong yang dulu dengan cara ini. Nanti mungkin bulan depan kita butuh lagi. Tuhan tolong dengan caranya yang berbeda. Jadi kita nggak bisa mengatur Tuhan, nolong kita ini caranya. Pokoknya Tuhan, kalau kamu mau nolong aku tuh caranya gini Tuhan. Nggak bisa. Kita cuma percaya kalau Tuhan itu pasti menolong kita. Nggak ada yang tahu caranya Tuhan menolong Sadrak, Mesak, Abednego gimana caranya, kok bisa nggak kebakar? Nggak tahu kan? Nggak ada yang kepikiran gimana caranya bisa nggak rasa panas di dalam api. Nah, demikian juga kita ini nggak bisa membatasi Tuhan. Kita cuma bisa percaya kepada Tuhan. Selebihnya biarkan Tuhan yang melakukan. Nah, sekarang kalau Tuhan itu mau menolong kita, kira-kira untuk apa sih? Tuhan pasti bukan iseng ya kalau menolong. Oh, ini tak tolonglah ini. Tuhan pasti punya rencana. Seperti tadi Tuhan menolong Sadrak, Mesak, Abednego dengan caranya yang luar biasa. Tuhan tuh punya rencana. Kenapa? Supaya apa? Supaya semua negara di Babel, termasuk rajanya, bisa tahu bahwa mereka punya Tuhan yang luar biasa, yang bisa menolong mereka dengan cara yang luar biasa. Jadi Tuhan menolong kita itu supaya apa? Supaya menjadi kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau kita ini sudah ditolong Tuhan, kita bisa sharing, kita bisa cerita ke teman kita atau ke saudara atau mungkin ke siapa saja yang Tuhan mau kita ceritakan. Nah, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, kesaksian mereka bisa membuat Raja Nebukadnezar itu mempercayai Tuhan mereka. Karena apa? Nggak ada yang bisa, dewa pun nggak bisa melakukan seperti itu. Sampai mereka mengakui cuman ada Tuhannya Sadrak, Mesak, Abednego yang layak disembah. Karena cuman Dia yang bisa melakukan itu. Demikian juga kita, kalau kita ini taat, Tuhan menolong kita, Tuhan pasti punya rencana. Kenapa sih aku ini kok menolong kamu? Ya supaya kamu cerita ke orang, kamu bisa bersaksi, supaya Tuhan yang dipermuliakan, sehingga banyak orang yang bertobat, percaya. Ya. Permisi Kak. Elan. Ya. Layar laptopnya gelap lalu nggak bisa dikembalikan. Mau live Pak. Kak. Kenapa? Mau live. Soalnya ini layar laptopnya gelap lalu nggak bisa dikembalikan. Iya, nggak apa-apa ya, Tuhan.
Kak Sherly nggak begitu jelas dengarnya. Oke, Erwan. Ya. Nah, nanti kalian mungkin di breakout room bisa cerita, bisa kesaksian. Kak, aku ini pernah ditolong. Atau aku ini pernah taat. Atau aku ini pernah nggak taat. Sehingga seperti ini. Nah, Kak Sherly mau kesaksian sedikit. Ini bukan karena taat, tapi karena nggak taat. Nah, kalau kita taat, kita pasti Tuhan tolong. Kalau kita nggak taat, kita juga pasti akan mendapatkan apa? Bukan hukuman, tapi Tuhan itu pasti akan mendidik kita supaya kita taat. Nah, karena sekolah, semua di sini sekolah kan, pasti pernah ngalami yang namanya kepingin nyontek. Semua pernah nyontek atau ada yang nggak pernah nyontek? Joel nggak pernah nyontek. Dia nggak pernah nyontek, good. Nah, Kak Sherly Berarti sendiri waktu malam. Ya. Joel hitung sendiri, Joel menulis sendiri, Ya. dan dibantu. Iya, good. Nah, Kak Sherly mau cerita, ini pertama dan terakhir Kak Sherly nyontek waktu sekolah, itu masih di SMP. Nah, karena suatu saat nggak ada guru di waktu ulangan. Jadi bayangin, nggak ada guru waktu kita ulangan. Kira-kira kepingin nggak? Terus ada yang nggak bisa, tapi kita tahu tempatnya. Ini tempatnya di buku ini, di halaman ini. Jadi tinggal buka buku, tinggal nyontoh. Di sekolah ada kesempatan. Joel nggak pakai buku. Di sekolah dipindah. Nah, itu dulu waktu Kak Sherly sekolah. Nah, waktu itu Kak Sherly kepingin lihat buku. Nah, alias mencontek. Karena semua orang menyontek, karena nggak ada gurunya dan pintunya ditutup, jadi semua langsung mengambil buku dan membuka bukunya. Termasuk Kak Sherly diam-diam mengambil buku. Tapi karena tidak pernah menyontek, akhirnya bukunya belum sempat ditulis, ternyata tiba-tiba jatuh bluk. Semua satu kelas langsung melihat, ini siapa ini ya? Langsung Kak Sherly langsung ketakutan dan nggak bisa kerjakan lagi. Akhirnya tutup buku, langsung masukin lagi, gurunya datang. Karena ketakutan, akhirnya apa? Nggak konsen kan, nggak bisa mengerjakan. Jujur, otaknya konflik. Iya, Jujur, Kak Sherly tidak jujur. Dan itu sekali seumur hidup, dan setelah itu Kak Sherly bertobat, nggak pernah mau nyontek lagi. Karena apa? Karena itu membuat kita takut, kita nggak nyaman, kita berdosa. Terus, dan yang pasti nggak akan dapat nilai bagus. Nggak ada orang nyontek dapat nilai 100 dan juara kelas. Tapi ketika Kak Sherly sudah menetapkan, aku nggak mau nyontek lagi, harus belajar sungguh-sungguh. Jadi setiap pulang sekolah harus diulang belajar. Belajar 1 kali sehari. Iya, Tuhan malah menolong, malah Kak Sherly bisa dapat juara. Bukan karena mencontek, tapi karena belajar dan yang pasti berdoa. Kita percaya kepada Tuhan. Kalau kita ini taat, Tuhan pasti menolong kita. Nah, mungkin kita yang masih sekolah, yang kepingin, kok nggak bisa ya? Besok lahir. Bagaimana kita kalau lagi nggak bisa? Terus ada kesempatan untuk melihat, untuk mencontek, apa kita mau mencontek? Enggak. Kita punya standar, kita sudah punya ketetapan hati, kita mau jujur, kita mau taat. Jadi, ya sudah, kita berdoa, kita belajar. Tuhan kalau nggak tahu memberi dikosongi ke apa kalau nggak diisi ngasal. Iya, kadang Tuhan itu memberikan ide, kita itu jawab. Mungkin kita nggak kepikir jawabannya, pokoknya dijawab. Tapi ternyata nanti betul. Pernah nggak seperti itu? Benar. Nah, itu karena Tuhan yang menuntun kita untuk memberikan jawaban.
Nah, sekarang kita mau lihat 1 Petrus 1 ayat 14a. Sudah ketemu? Ini aja. Sangat pendek. Kita mau baca sama-sama. Hiduplah sebagai anak yang taat. Gampang kan? Nggak perlu dihafalin semua, baca sekali pasti sudah hafal. hiduplah sebagai anak yang taat. Ya, 1 Petrus 1 ayat 14a, hiduplah sebagai anak-anak. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Ya, semua sudah hafal, Kak Seri percaya semua pasti hafal. Ini menjadi ayat hafalan buat kita. Kalau kita ini mau melakukan sesuatu yang nggak betul, kita ingat hidup sebagai anak-anak yang taat. Supaya apa? Supaya Hidup sebagai anak-anak yang taat. Hidup sebagai anak. supaya kita ini hidupnya menyenangkan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Nah, itu firman Tuhan. Nanti kalian bisa sharing, mungkin di Big Out, kalian bisa cerita kalian pernah ditolong Tuhan, atau karena kalian taat, atau kalian nggak taat. Tuhan itu pasti selalu menolong kita. Nah, Tapi Kak, boleh nggak ribut dulu? Kak, ngobrol Kak. ya oke. Ya Kak, Tuhan berkati ini agar Indonesia bisa terhindar dari corona ya Tuhan. Tuhan berkati Pak Jokowi yang memimpin bangsa ini agar Pak Jokowi tetap menjadi presiden ya Tuhan. Tuhan berkati kami semua agar yang terkena COVID cepat disembuhkan ya Tuhan. Berkati seluruh seluruh negara kami agar negara kami bisa terus percaya dan taat dengan Engkau ya Yesus. Dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami Tuhan. Berkati kakak-kakak yang mengajar kami. Dan berkati juga kami yang mendengarkan kakak-kakak Tuhan. Berkati kami supaya kami bisa menjadi murid-murid yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Fani, silakan Fani. Tuhan Yesus memberkati teman-teman sekelas Fani supaya tetap sehat dan beri kekuatan supaya sehat dan kuat. Tuhan berkatilah semua orang yang ada di sisi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Felicia. Tuhan berkati dalam segala pekerjaan kedua orang tua kami, dalam tugas-tugas yang mereka lakukan. Tolong berkati mereka dalam mengerjakan tugas mereka, agar dapat mencukupi kebutuhan kami. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau telah memberikan kami saudara, agar kami dapat mengasihi sesama kami. Tuhan, tolong berkati keluarga kami, berikan kesehatan, kesembuhan, dan perlindungan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu karena kami telah boleh berkumpul hari ini via Zoom untuk sekolah minggu Tuhan. Tuhan lindungi bangsa dan negara kami Tuhan, agar kami Tuhan senantiasa warga negara Indonesia ini senantiasa selalu sehat Tuhan, dan virus corona ini Tuhan kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu akan hilang dari negeri Indonesia ini Tuhan, dan juga berkati pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia ini Tuhan, berikan hikmat kepada mereka Tuhan dalam memimpin negeri ini, berikan juga hikmat
berkat-Mu Tuhan kepada para pemimpin gereja Tuhan, para majelis Tuhan, dan gereja-gereja di Indonesia ini Tuhan, kiranya semuanya Tuhan dalam persatuan bersama Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat teman kami semuanya, baik di gereja, di sekolah Tuhan, dan guru-guru sekolah minggu ini Tuhan, senantiasa Tuhan agar kami selalu taat akan Engkau. Keluarga kami Tuhan juga Engkau berkati, Engkau lindungi kami semuanya Tuhan. Tuhan, inilah doa-doa kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, jadikan kami semuanya Tuhan menjadi anak-anak-Mu, seperti Sadrak Mesak Abednego Tuhan, yang selalu taat dan tunduk akan Engkau Tuhan. Kami terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. When you ask, He cares. When you seek, He's there. When you knock, 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 God opens up the door.